أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Ikhwan akhwat, seperti biasa sebelum kita memulai harus kita jadikan tradisi untuk kita hadiahkan pahala majelis ini, juga seluruh yang hadir pada saat ini yang insya Allah semuanya mendapatkan maghfirah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah proses kita datang ke majelis ini adalah untuk tathir, adalah sama seperti dari nama yayasan ini. Semoga kita termaktub oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang berusaha untuk selalu bersuci, untuk tathir dari segala jenis dosa dan segala jenis perbuatan yang buruk. InsyaAllah selalu kita hadiahkan kepada guru besar kita Ustaz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, serta pembina majelis panutan kita bersama Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Idrus, dan kepada seluruh saudara sahabat kita, teman yang mungkin pernah hadir dan sudah dahulu bertemu kepada orang-orang yang mereka cintai. Kita hadiahkan pahala juga untuk mereka. Kita hadiahkan bacaan Fatihah kepada mereka dan juga kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Ikhwan wa akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berselang dari bulan Maulid yang sudah kita lewati bersama, Rabiul Awal, saat ini kita di Rabiul Akhir dan mulai masuk ke peralihan Jumadil Awal. 2 bulan ini yang terus kita jalani setiap tahunnya dan menjadi patokan kita untuk melihat apakah diri kita sudah bisa evaluasi, sudah kita lihat apa yang menjadi perubahan diri kita mulai dari setiap hari, kemarin, dan esok. Bulan Rabiul Akhir dan Jumadil Awal ini selalu ditandai dengan tetap, ya, kita masih ada di bulannya Rasul dan juga di Ayyam Fatimiyah atau di hari-hari menjelang kesyahidan dari Sayyidah Fatimah Zahra. Akan insyaallah Al-Fakir bahas bagaimana sedikit tentang Rasulullah dan juga tentang Sayyidah Fatimah, mungkin sedikit karena akan ada bahasan yang sebenarnya ini cukup panjang, tapi akan Al-Fakir singkat, Al-Fakir ringkas, sehingga nanti mungkin kita akan jauh lebih banyak diskusi maupun tanya jawab yang harus ada di setiap majelis, karena ini penting untuk kita dapatkan di proses kita untuk menjadi at-tathir seperti ini. Jadi proses kemarin untuk at-tathir itu kita sudah mulai mengetahui tentang tazkiyatun nafs. Kita mengetahui betul apa tahapan-tahapan tazkiyatun nafs. Begitu juga pertemuan sebelumnya kita bahas tentang 10 misi Rasul yang sebenarnya tidak ada satupun kecuali adalah untuk makarimal akhlak. Tapi apa akhlak yang benar-benar
diijawantahkan oleh Rasulullah itu ada di surat Al-An'am seperti yang kita bahas kemarin. Ada 10 misi Rasulullah, dan 10 misi Rasulullah tersebut tidak lain hanyalah untuk membuat manusia menjadi insan kamil, menjadi manusia yang memiliki teladan atau memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga Al-Fakir singgung bagaimana setiap kita pasti mencintai sesuatu, pasti mengikuti sesuatu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kita Syiah, tidak ada satupun yang tidak Syiah. Semuanya pasti mengikuti sesuatu, karena Syiah adalah ikutan, mengikuti. Yang tidak mengikuti adalah iblis. Dan Allah hanya 2 tidak Syiah. Nah, kita dipertanyakan bagaimana siapa Syiah kita. Kita harus mengikuti sesuatu, karena siapapun dari setiap manusia tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang tunggal, berdiri sendiri, identitas berdiri sendiri tanpa ilaih. Ya, kalau kita melihat kata kerja aja itu tidak mungkin dia berdiri dengan sendirinya, dia pasti membutuhkan subjek, predikat subjek untuk dia kemudian menjadi sebuah kata yang baik. Begitu juga manusia, kita harus menempel, kita harus mengikuti pada sesuatu yang memang maksum, pada sesuatu yang kita ikuti teladan ini. Dan itulah Ahlul Bait salamullahi alaihim. Tidak ada satupun pribadi-pribadi yang sesempurna mereka. Nanti akan kita bahas bagaimana ulama-ulama Ahlus Sunnah itu mendeskripsikan, menggambarkan tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, selalu kalau kita lihat Siti Fatimah terus disebutkan di dalam naungan-naungan syair, tapi tidak pernah sampai kita bahas oleh ulama Al-Lusi, Imam Razi, juga ada Mahmud Al-Qaisari itu menjelaskan bagaimana pribadi agung seorang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siapa dia dan bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti beliau sebagai panutan kita. Sedikit tadi kita singgung tentang teladan, tentunya kita masih ingat, dan ini ikhwan akhwat harus kita jadikan wajib untuk diri kita. Kita harus membaca namanya doa zamanul ghibah, doa yang diriwayatkan khusus langsung oleh Imam Mahdi, adalah doa untuk menunggu kegaiban dari Imam Mahdi, yang diawali dengan Allahumma arifni nafsak fa illam tu'arrifni nafsak lam a'rif rasulak. Gitu ya, tahapan-tahapan kemarin kita pernah bahas. Allahumma arifni rasulak fa illam tu'arrifni rasulak lam a'rif hujjatak. Allahumma arifni hujjatak fa illam tu'arrifni hujjatak dhalaltu an dini. Ini pentingnya kita untuk mengetahui siapa Tuhan kita, siapa Rasul kita, siapa hujjah kita. 3 ini harus kita ketahui banget. Kalau kita tidak ketahui, maka kemudian apa? Dhalaltu an dini. Sesat kita beragama ini. Apapun Anda mengakui agama apapun, kalau Anda tidak memiliki hujjah, tidak memiliki Rasul, tidak tahu siapa, kemudian akhirnya adalah Tuhannya. Tahapan utamanya adalah kita perlu tahu siapa hujjah kita, siapa Rasul kita, dan siapa baru Tuhan kita. Ada orang yang ingin membypass langsung ke Tuhan. Saya adalah Tuhan, manunggaling kawula Gusti. Ya, kalau Anda mengerti maksudnya, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Tuhan kecuali kita harus melewati hujjah dan Rasul. Benang merah dari setiap doa diterima itu, kita pasti harus mensangkutkan ada yang namanya media atau tawassul. Jadi kemudian ada yang disebutkan bahwa aku adalah Tuhan, yang memang di dalam diri kita itu. Semuanya kalau kita baca Manusia dan Alam Semesta karangan Ayatullah Taqi Misbah Yazdi, di dalam mukadimahnya disebutkan bahwa manusia ini adalah manifestasi dari seluruh alam semesta ini. Nilai-nilai universal dari setiap kosmos yang ada di seluruh alam semesta tata surya ini ada di setiap manusia. Itulah kenapa tidak boleh mereka ini marah. Manusia itu kalau kita baca di buku ini, jadi Ahlul Bait itu tidak kemudian hanya dilihat dari Muharram, acara-acara syahadah, acara-acara wiladah, tidak, sampai falakiyah, sampai nujumiyah dan
Panutan kita Ustaz Rusdi pun mengetahui betul mengenai tentang falak. Bagaimana setiap manusia itu kalau marah ada komet-komet yang hancur di atas sana. Bayangkan kalau kita ini marah, diri kita ini marah sampai pada titik kita yang sudah nggak kuat lagi bahasanya, itu bisa banyak yang terjadi. Jadi ada hukum tarik-menarik, kausalitas di antara setiap manusia. Kenapa? Karena setiap manusia adalah khalifah. Ini kita taunya khalifah ini adalah hanya Nabi Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu setiap manusia ini mewakili atas sesuatu yang jauh lebih tinggi di hadapan setiap manusia kita lainnya. Itulah kenapa salah satu contohnya adalah ketika sering kali ini kita ceritakan ketika Imam Husain Yaumil Ashir Muharram, hari ke-10 Muharram, datang malaikat Allah minta kasih sebuah ingin tabarruk kepada Imam Husain. Ya Imam, ja'anal wahyu, kalau kita balikkan gunung-gunung yang ada di Hijaz ini kepada Bani Umayyah, tidak sedikit maqammu, tidak berkurang sedikit pun maqammu di sisi Allah, engkau tetap tinggi. Tidak wahai malaikat, ini yang umat ini mau. Mereka insyaallah yarani qatila, mereka ingin, kehendak Allah pun menginginkan bahwa aku harus terbunuh. Andai saja kalau aku berkehendak atas izin Allah, ku angkat tangan kananku ini, maka semua paru-paru mereka ini pecah. Artinya apa? Kemampuan-kemampuan supernatural seperti yang kita tonton di film-film Hollywood itu dimiliki oleh setiap para imam. Karena apa? Karena memang khalifah yang dipegang dan juga kekuatan dari seluruh alam semesta ini ada di mereka, ada di setiap para maksumin dan ahlul bait. Itulah mengapa mereka harus maksum, mengapa mereka terjaga hatinya, mengapa rohnya pun adalah roh yang muqaddas. Ini kita pernah bahas bagaimana klasifikasi roh. Itulah baru kemudian mereka masuk dalam tahapan yang suci, muqaddas. Dan harus kita mengikuti orang-orang yang suci. Orang-orang melihat salah, nggak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect, katanya kalau ucapan orang Barat, idioms dari Barat itu, bagaimana mereka mengesahkan dirinya tetap merasa berdosa, salah itu wajar di setiap manusia. Al-insan makhlul khata' wa nisyan, benar, tapi bukan menjadi dalil dasar untuk kita akhirnya terus berbuat salah. Tidak. Itulah kenapa kita namanya punya panutan, punya teladan, punya hujjah Rasul, baru kita kemudian sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi ada tahapan-tahapannya dan kita tidak mungkin bisa mencapai maqam Allah, bertemu dengan Allah tanpa kita berdoa, kita kemudian bertafakur kepada kita bertawassul kepada Ahlul Bait alaihissalam. Ikhwan akhwat, yang akan kita bahas insyaallah hari ini dua hal mengenai Rasulullah dan Sayyidah Zahra, sedikit insyaallah kalau kita cukup waktunya. Insyaallah Al-Fakir akan singkat sehingga nanti kita proses diskusi akan jauh lebih banyak, lebih dalam, sehingga majelisnya bisa lebih aktif, mudah-mudahan. Yang akan insyaallah Al-Fakir bahas, kita akan diskusikan bersama adalah mengenai 15 puncak kemuliaan Rasul. Nanti akan saya share di grup. Bagaimana Rasulullah ketika kita mengetahui misinya, bagaimana Rasulullah yang disebutkan di surat Al-Qalam, surat Nun, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, karena memang akhlaknya akhlak yang paling luar biasa, karena memang perangainya, budi pekertinya memiliki level yang sudah agung, amat agung. Lalu kemudian kita mengetahui 10 misinya Rasulullah, dan sekarang kita bahas 15 puncak kemuliaan dari Rasul. Kita bahas mengenai azimnya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah itu di Mustadrak Al-Wasail disebutkan
Kurang lebih ada 15 puncak kemuliaan. Jadi adimnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, misinya Rasulullah, semua kalau dinisbatkan kepada Rasulullah akan memiliki kriteria-kriteria yang tidak pernah habis untuk kita bahas, untuk kita catat. 15 puncak kemuliaan Rasul. Yang pertama adalah syariah aqwali. Syariat adalah kata-kataku. Jadi ketika ditanya apa sih sebenarnya kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas setiap para Rasul, para Nabi dan setiap maksumin yang lainnya, adalah 15 hal ini. Asy-syariah aqwali. Syariat adalah kata-kataku. Tidak ada satupun dari kata-kata Rasulullah yang kemudian menjadi patokan-patokan dalam agama Islam. Syariat aqwali. Nah, ini kalau kita bahas mengenai syariah, kita besarkan, kita describe apa itu sebenarnya syariah sampai kepada furu'uddin, sampai kepada cabang-cabang agama, sangat lebar. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah, setiap kata-kataku itu berujung pada sebuah syariat. Apa syariat itu? Hukum-hukum, panutan-panutan, teladan-teladan untuk diikuti. Karena wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak hanya wahyu yang kemudian disematkan oleh Rasulullah dalam setiap perkataannya, tapi juga syariat aqwali. Dalam setiap kata-kataku adalah syariat. Yang pertama. Yang kedua, tariqah af'ali. Tariqah dalam setiap perbuatanku, semuanya ini adalah mengandung unsur tariqat. Kalau di Jawa gak perlu dibahas mengenai lebih detail mengenai tariqat. Tariqat ini adalah jalan kita untuk riyadhah. Bagaimana setiap manusia ini terus melakukan hal-hal yang persistence, yang istiqomah untuk mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Dalam bisnis, dalam kehidupan, siapapun yang ingin sukses harus kuncinya dua. Gak boleh malas, disiplin dan istiqomah, komit. Itu inti dari setiap hal yang ingin kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kalian ingin mengetahui bagaimana perbuatanku, maka setiap perbuatanku adalah tariqah, adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu memiliki unsur-unsur tariqah. Kalau kita lihat di Sunan Giri misalnya, ada 4 yang dijadikan sebagai instrumen dari Sunan Giri di Gresik, yaitu apa? Ma'rifat, tariqat, syariat, dan yang keempat adalah hakiki. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana mengenai hakikat, tariqat, syariat, ma'rifat, hakikat. Kalau Sunan Giri ini sudah mencapai 4, Rasulullah ada 15 puncak kemuliaannya, dan tidak pernah satupun makhluk di dunia ini yang mendapatkan kemuliaan begitu besar, begitu banyak seperti Rasulullah SAW. Yang kedua, tariqah af'al. Pertama tadi syariat aqwali. Semua perkataanku adalah syariat. Semua perbuatanku adalah tariqat, jalan menuju kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-haqiqah ahwali. Keadaanku saat ini, engkau melihatku adalah sebuah hakikat. Hakikat ini jamak dari hak, dari sebuah kebenaran. Adanya Rasulullah menunjukkan kebenaran mutlak tanpa kemudian disahkan atau diucapkan pada makhluk lain, tapi puncak kemuliaan ini dimiliki hanya kepada Rasulullah. Haqiqah ahwali, setiap keadaanku ini engkau melihat bagaimana perjalanan hidup dari Rasulullah. Kalau kita baca sirahnya dari kecil sampai
beliau syahid sampai meninggalnya adalah sebuah hakikat, sebuah kebenaran mutlak. Ahwali, ini pertanyaan nanti akan banyak panjang. Bagaimana kemudian hakikat yang kita yakini ini adalah entitas misalnya, tapi hakikat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah sebuah kebenaran.